Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Diki di Cirebon. Mas Diki menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh bapaknya. Jadi bapaknya Mas Diki dulunya di tahun 80-an, lebih tepatnya ini kejadian ini dialami itu sekitar tahun 85. Jadi di tahun 85 tersebut bapaknya Mas Diki itu berprofesi sebagai salah satu profesinya gitu ya. Salah satunya itu sebagai seorang fotografer. Ya, fotografer keliling juga kalau memang lagi nggak ada pekerjaan lain. Bapaknya Mas Diki itu namanya Pak Somad. Pak Somad itu bakal ya keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Tapi hal itu memang enggak dilakukan setiap hari, cuman kayak sambilan doang gitu ya. Nah, sampai pada suatu hari itu ada rezeki datang dan datanglah seorang tetangganya Pak Somad itu ngomong, "Pak Somad, sampean mau tak mintain tolong," katanya. "Oh iya, apa Pak?" gitu kan. Nanti pada malam minggu itu rencananya anak saya mau ulang tahun, namanya Lita. Lita itu mau ulang tahun. Nah, sampean tak mintain tolong buat motoin ya, katanya begitu. "Oh iya ya Pak, siap, J, kata Pak Somadnya kan. Wah, seneng, alhamdulillah ada rezeki, ini bisa habis 1 roll 2 roll nih, pikirnya si Pak Somad kan. Ya, setelah ngomong-ngomong masalah harga dan sebagainya, akhirnya deal. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo sebentar bawang gorengnya Wiji. Seperti yang kawan-kawan lihat di sini ada yang muter-muter lagi beberapa episode sebelumnya kan nggak ada. Ini bawang gorengnya Wiji untuk kawan-kawan yang belum tahu. Bawang murni, asli, kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung atau campuran yang lain. Wis pokoknya renyah dijamin dan nikmat gitu ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, nanti bisa dipesan di Shopee, di Tokopedia juga ada, atau mungkin di channel yang lainnya. Nanti ada di deskripsi di bawah video ini. Itu aja, terima kasih banyak. Kita lanjut ceritanya Mas Diki tadi. Nah, Pak Somad pun seneng gitu kan. Waktu itu si Mas Diki sendiri belum lahir. Mas Diki itu lahir tahun 8 sekian gitu. Itu belum lahir. Ada kakaknya Mas Diki. Ya sudah. Ceritanya, singkat cerita, malam minggu pun tiba. Pak Somad pun dari sore itu udah nyiapin kamera itu dibersihkan sebagainya, terus nyiapin filmnya kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kamera enak digital gitu ya, cetrek-cetrek, apalagi handphone itu praktis. Kalau dulu kan masih pakai yang film gitu. Udah berangkatlah malam minggu. Acaranya itu sore hari, lebih tepatnya itu selepas maghrib. Tapi namanya tahun 85 itu kan udah lama banget ya gitu ya. Itu udah lama banget, dan yang namanya budaya ulang tahun bahkan di kampung itu baru pertama kali ada yang ngadain ya. Lita itu orang tuanya, memang orang tuanya lumayan cukup berada lah, dan pergaulannya itu luas. Akhirnya apa? Rame, antusias warga kan. Dari sore hari ini kan ngundang tamu anak-anak kecil di kampung tersebut. Nggak semuanya, tapi sebagian itu diundang. Dari jam 5 sore Pak Somad ke situ itu udah rame ya, banyak anak-anak, bedaknya itu tebel-tebel banget katanya. Mau habis mandi plak-plak pakai bajunya itu kayak baju lebaran, lebih mirip kayak lebaran. Anak-anak itu bajunya itu pada baru semua, bahkan lebih cantik dari lebaran katanya. Rambutnya yang cewek itu pada dikuncir 2 kayak gitu, bedaknya yaitu tadi bedaknya tuh asal plak-plak pokoknya tebel, pada bawa kado. Rame banget seperti ini kata si Pak Somad. Seneng juga di situ. Jadi Pak Somad itu dari jam 5 itu udah datang. Karena itu tadi mendengar, "Pak," kata kakaknya si Mas Diki gitu ya, namanya Mas Soleh, "Pak, di sana udah rame." Mas Soleh sendiri nggak diundang. Cuman bilang begitu, "Pak, di sana udah rame Pak anak-anaknya."
"Ah, udah rame, acaranya kan habis maghrib," kata si Pak Somad. "Iya Pak, tapi udah rame." Nggak mau kehilangan momen tersebut, Pak Somad pun akhirnya datang ya. Dia meskipun fotografer dan tugasnya itu moto-moto mungkin pas acara ulang tahunnya ya, tapi ini praknya nih sebelum acara dimulai ini seru nih, dan kondisi waktu itu kan masih pencahayaan itu masih ada, masih lumayan cukup terang, masih bagus lah buat moto nih, nggak butuh apa namanya flash dan sebagainya gitu. Pak Somad pun datang ke sana, ya ngambil nggak banyak, paling 2-3 jepretan gitu, dan akhirnya sudah. Pak Somad pun standby di sana, ya ini karena acara sebentar lagi mulai. Maghrib pun tiba, anak-anak itu bukannya pada pulang ke rumah, tapi pada masuk ke rumahnya Lita semua ke sana. Orang tuanya pun pada nganterin, dan singkat cerita selepas sholat maghrib, acara pun dimulai. Nah, begitu acara dimulai, semuanya awalnya itu baik-baik aja, ada pembukaan dan sebagainya, cuman dulu itu belum zamannya badut ya, jadi nggak ada hiburan-hiburan kayak gitu ya. Acaranya lumayan cukup sederhana, cuman ngumpulin anak-anak di sana, terus anak-anak pada bawa kado, dari pihak keluarganya Lita pun membuat bingkisan-bingkisan untuk dibagikan ke mereka, sama nanti ada acara potong kue, tiup lilin dan sebagainya. Nah, acara pun berjalan. Memang berjalan itu lumayan cukup lambat karena ada game-gamenya sedikit, ada ininya ya, ada hostnya gitu, ada yang ngomong, dan mungkin sekitar setengah jam acara berjalan, kemungkinan sekitar jam 7 malam lah gitu ya. Belum jam 7 waktu itu. Ini selepas tiup lilin, berarti selepas tiup lilin terus udah nyanyi-nyanyi, habis itu kan ada acara makan bersama, nanti ada bingkisannya sendiri. Nah, waktu mau makan bersama itu tiba-tiba di sana orang-orang itu pada terdiam, termasuk orang tuanya itu di luaran itu pada geremang-geremeng kayak gitu kan. Terus Pak Somad kan posisinya di dalam, di deket si Lita yang lagi ulang tahun itu, karena moto-moto gitu ya. Nah, Pak Somad itu, ini kenapa di luar kok geremang-geremeng kayak gitu, dan di dalam, di ruang tamu tersebut, ini kan banyak anak-anak ya, anak-anak tamunya itu, dan mereka tuh kayak membukakan jalan atau apa, dan Pak Somad pun ngelihat di situ ada seorang anak perempuan, dan anak perempuan ini beda sendiri dibandingkan dengan yang lain. Mohon maaf, secara fisik itu kotor, datang ke sana itu dalam kondisi kotor. Kotornya itu bukannya kayak anak-anak habis main, belum mandi atau apa, enggak, tapi lebih kayak anak-anak yang lama hidup di jalan, gak keurus, rambut itu aut-autan, baju itu udah bener-bener menghitam gitu ya, karena kotoran itu tadi. Mukanya pun sama kotor semuanya. Matanya itu, mohon maaf, gini satu, nutup satu, picek nggak kalau bahasa sininya. Matanya itu nutup satu, yang satu itu kebuka, dan dia ke sana ini bawa bingkisan. Cuman bingkisan sesuatu yang dibungkus pakai kain. Kemungkinan kainnya warna putih, tapi karena udah kotor, hitam gitu, jadi ya nggak terlalu ini, ya putih ke hitam-hitaman gitu. Ini abu-abu gitu, dipegang, dipeluk begini. Kayak anak-anak yang lain itu pada bawa kado sebelumnya. Ini kan kado udah pada diserahkan. Nah, si anak ini tuh bawa begituan. Kan pada diem semua, itu siapa? Sempet ada beberapa orang di depan sana itu ngusir. Cuman apa? Kata si orang tersebut, disingkirin itu nggak bisa. Beneran susah. Iya, itu nggak tahu anaknya siapa. Ya warga kadang kan suka ada yang asal nyeplos aja gitu ya. Nggak tahu itu anaknya siapa sih. Udah tak suruh keluar tapi ndak mau, ndak bisa lagi, diangkat itu susah, digeser itu nggak ada yang kuat. Dia itu tetap berjalan masuk ke sana sampai di ruangan tersebut itu hening. Benar-benar hening, pada bengong, termasuk Pak Somad juga bengong. Dia pun waktu itu sempat ngejepret sekali, cetrak gitu kan, udah kejepret. Bahkan pada ngelirik ke arahnya Pak Somad semua. Nah, si anak tersebut itu enggak, dia jalan maju masuk ke dalam ruang tamu situ. Jalan pun kayak udah dibuka, terus udah berdiri aja di sana, enggak ngapa-ngapain, enggak ngomong, enggak apa, enggak senyum, enggak apa.
bener-bener terdiam di situ. Si Lita aja itu yang lagi ulang tahun, yang habis motong lilin tersebut, sampai ketakutan. Lita itu lari langsung ke orang tuanya gitu kan. Orang tuanya juga kebingungan, mau diusir takut salah, dan tapi kita nggak tahu ini siapa. Dengan kondisi yang seperti itu, ini kan lumayan mengganggu tamu gitu. Tapi dari pihak keluarganya Lita memang nggak mengambil tindakan apapun, cuman sama-sama diam. Mungkin ada sekitar 2 menit di kondisi diam seperti itu kan rasanya lumayan cukup lama gitu kan. Sampai akhirnya apa? Si anak tadi itu tiba-tiba ngejerit kenceng banget, bener-bener kenceng, sampai telinganya Pak Somad sendiri itu kerasa sakit gitu. Kayak anak kecil yang misal dia itu lagi ngejerit gitu, itu di samping kita misalkan. Itu suaranya itu sampai kayak gitu, sampai nging gitu ya. Sampai sakit. Dan apa? Lampu itu mati. Drap, listrik itu benar-benar mati, gelap. Yang mati itu cuman di rumahnya yang ulang tahun ini. Jadi ada kedengeran jetrak gitu ya, listrik di depan itu mati. Yo kan pada panik semua anak-anak akhirnya. Nah ini karena dulu yang nyalain lilin itu kan megang korek. Akhirnya dinyalain begini kan, cer gitu, lumayan ada cahaya. Nah akhirnya dinyalain lagi, nyalain lagi. Akhirnya dinyalain, begitu dinyalain, si sosok anak kecil tadi itu udah hilang. Hilang, nggak ada gitu kan. Kemana si anak itu kemana? Dicariin di situ itu nggak ada. Akhirnya kan beberapa warga, beberapa orang tua itu kayak manggil anaknya secara diam-diam, sini gitu kan. Dibawa dan udah yuk pulang aja gitu kan, pulang aja. Meskipun belum dibagikan bingkisannya. Dan karena keluarganya Mbak Lita pun mungkin ngeh dengan hal tersebut, beberapa orang tua itu sudah mulai mau pulang, akhirnya bingkisan pun dibagikan sebelum waktunya. Rencananya itu kan sampai 7:30 lah baru selesai. Ini baru sekitar jam 7, tapi karena ada kondisi kayak tadi, ribut ini yang warga di situ sama anak-anaknya, akhirnya dibagikan. Ini bagikan dulu. Dibagikan, udah dapat semua, akhirnya mereka pun pada pulang. Sepi, bener-bener langsung sepi acara ulang tahun tersebut. Tapi ya namanya Lita sendiri tuh senang-senang aja gitu, cuman dia memang masih ketakutan, nanya-nanya, Pak itu siapa sih? Lita sendiri ulang tahun ke-5, berarti kemungkinan sekarang usianya berapa ya? Ya 40 tahun lebih, 45 tahun ya sekarang Mbak Lita itu. Kelahiran tahun 80, tahun 85 itu ulang tahun ke-5. Ini ya Litanya cuman ketakutan di sana, santai, cuman nanya-nanya, maksudnya, Pak itu siapa sih Pak tadi Pak? Kok kayak gitu Pak, serem banget anak itu gitu. Nggak tahu, Bapak juga nggak tahu. Dan ya akhirnya kan ngobrol-ngobrol sama Pak Somad juga, ngobrol pun nggak banyak, Pak Somad juga nggak mau memulai obrolan atau bertanya-tanya, takutnya ada sesuatu yang memang berhubungan atau apa kayak gitu, jadi nggak mau membahas masalah itu. Pak Somad itu cuman mau dengerin doang, tapi malam itu nggak banyak cerita yang didengar oleh Pak Somad. Akhirnya sudah, setelah dibayar Pak Somad pun pulang cerita kan ke Soleh gitu kan. Si Mas Diki sendiri kan belum lahir, Soleh itu kakaknya. Tadi ya Pak, gimana Pak ulang tahunnya Pak? Itu tadi ada yang serem, kata Pak Somad. Apa Pak? Ada anak kecil tamu gitu ya, matanya itu begini cuman satu itu masuk ke situ kotor bener-bener kotor, tiba-tiba ya masuk ke acara ulang tahun, ya akhirnya acara ulang tahunnya jadi begitu pada semrawut, akhirnya belum selesai udah pada bubar. Ya kasihan ya Pak ya. Iya sih kasihan sih, tapi ya wis lah, ndak apa-apa. Yang penting Bapak juga dibayar, alhamdulillah, begitu kata si Pak Somadnya. Pak Somad juga sebenarnya peduli nggak peduli sih gitu ya, tapi ya kasihan juga kayak gitu, acaranya belum selesai. Nah udah, waktu pun akhirnya berjalan. Hal itu menjadi omong-omongan warga. Itu siapa ya? Ada yang bilang tetap itu jangan-jangan ada hubungannya sama Pak Mono kali. Pak Mono itu anggap aja bapaknya Lita gitu ya. Itu jangan-jangan ada hubungannya sama Pak Mono kali. Ya, nah Pak Mono gimana? Ya udah tahu kayak gitu, orang tampangnya aja kayak setan, kata salah satu warga. Jadi anak itu kan memang menyeramkan gitu ya. Tampangnya aja kayak gitu, kayaknya sih setan.
Ya bisa jadi itu ininya Pak Mono kali gitu kan, peliharanya Pak Mono. Ya ada yang ngomong kayak gitu, tapi ada juga nggak tahu, mungkin kurang sajen atau apa, nggak minta izin sama yang penunggu sana penunggu sini, akhirnya kayak gitu didatengin gitu. Dan memang bener keesokan harinya Lita itu sakit. Pak Somad itu nggak langsung dengar masalah itu, dengarnya itu dari warga setelah 2 hari. Pak Somad ya lagi ngobrol-ngobrol, kasihan ya Pak Somad ya, itu yang kemarin sampean kan kemarin motoin itu kan. Iya kemarin saya motoin. Nah ini kan belum selesai sama Pak Somad diproses ya fotonya itu. Iya kemarin saya motoin, kasihan loh itu Litanya sekarang sakit itu. Hah, Litanya sakit? Iya Litanya itu sakit kata si itu kan. Terus duh kasihan juga kata Pak Somad. Oh, udahlah cepetan lah. Pak Somad pun penasaran akhirnya. Dia itu sempat ingat, aku itu sempat ngejepret sekali. Yang ada itunya, ada anak kecil itu ya. Itu tuh apa ya? Akhirnya sudah, namanya nyuci film itu kan di ruangan yang gelap, lampunya itu lampu warna-warna merah kayak gitu ya. Di dalam ruangan tersebut entah kenapa kata Pak Somad, aku itu merinding banget, tumben-tumbennya takut gitu ya. Istrinya Pak Somad pun sempat nanya, ibunya Mas Diki, Pak, sampean ndak apa-apa Pak kayak gitu Pak? Enggak, soalnya ibunya si Mas Diki tadi kan dengar dari warga ya, cerita aneh-aneh lah pokoknya. Pak sampean ndak apa-apa Pak gitu kan, nanti kalau jadinya gimana-gimana itu gimana Pak? Ya wis ndak apa-apa kata si Pak Somad, ya jadinya gimana-gimana orang jadinya foto. Bapak kan cuma motoin doang kata si Pak Somadnya. Akhirnya sudah dicucilah foto-foto itu. Semuanya jadi mulus, nggak ada yang rusak satupun, bagus-bagus semua. Cuman di situ ada satu foto yang aneh kata Pak Somad. Oh iya, pertama foto yang ngejepret si Pak Somad itu, foto itu satu-satunya foto yang rusak, nggak jadi gitu. Itu rusak, bener-bener blank, putih gitu doang, putih kemerah-merahan, rusak loh, kebakar rusak. Oh ya wis lah. Di situ Pak Somad tenang, untung aku nggak melihat gitu ya. Kalau misal melihat nanti aku bakal kepikiran lagi. Tapi setelah lihat lagi sama Pak Somad, ada sesuatu yang aneh, satu foto di situ di mana Lita lagi tiup lilin. Nah, lagi tiup lilin jepret si di sini di sebelah kanan kayak di belakangnya Lita ada kepala gitu kan. Nah ini kepalanya itu bukan kepala anak-anak yang cantik-cantik itu, yang berdandan itu bukan, melainkan kepala dari bocah kecil yang menyeramkan itu. Cuman mukanya nggak ngadep ke arahnya Pak Somad, ngadepnya tuh ke belakang. Ini kepalanya siapa? Dipastikan gitu kan, dilihat sama Pak Somad bener-bener sampai ngobrol sama istrinya. Bu, sini deh lihat. Menurut kamu ini kepalanya siapa ya Bu ya? Iya ya Pak ya, kok kotor gitu ya Pak ya? Itu Bu yang diceritain sama orang-orang Bu. Emang gak ada yang lain Pak fotonya Pak? Alhamdulillah kata si Pak Somad, yang Bapak jepret dari depan itu gak jadi Bu, ini nih, kebakar gitu ya. Ini gak jadi, dan ya yang jadi itu ini Bu. Ini cuman untungnya gak kelihatan mukanya kata Pak Somad. Akhirnya sudah. Istrinya pun, serem Pak, udah Pak, yang itu nggak usah dikasihin aja Pak. Nah kata Pak Somad, nggak usah dikasihin gimana Bu? Ya ini salah satu momen dimana Lita itu lagi tiup lilin. Ini momen yang paling bagus kata si Pak Somad. Kalau nggak dikasihin nanti gimana, ndak enak sama Pak Mono kan. Akhirnya sudah, foto itu pun disimpan gitu ya, dirapiin, dimasukin ke albumnya. Malam-malam Pak Somad itu nggak tahu entah kenapa aku itu kepikiran terus kata Pak Somad, dan dia pun membuka album itu lagi, dilihat-lihat lagi. Semuanya itu normal dari awal sore itu yang moto acara belum dimulai, anak-anak oh baik-baik aja, bagus-bagus semuanya. Kesana berhenti di foto yang itu tadi. Dilihatin sama Pak Somad, dan hal ini ndak tahu, mungkin cuman perasaannya Pak Somad doang atau memang beneran kejadian seperti itu. Lagi megangin, lagi merhatiin foto itu, tiba-tiba kata Pak Somad, ini sosok yang ada di dalam foto itu, yang anak kecil itu nengok ke arahnya Pak Somad dengan matanya yang cuman satu gitu ya. Itu bener-bener mukanya itu ngelihat ke arah Pak Somad. Oh, di situ albumnya itu dilempar brak gitu sama Pak Somad kan. Pak Somad itu langsung lari masuk ke dalam kamar. Nah ibunya si Mas Diki
Pak kenapa lari Pak, kenapa lari Pak? Bu, beneran setan Bu itu Bu, kata si Pak Somad, beneran setan. Sampean setan-setan kenapa Pak? Itu yang itu Bu, yang apa namanya, yang tadi aku liatin itu sih Bu, yang ada kepala itu. Kepalanya masa nengok Bu, di foto katanya. Oh masa sih Pak foto? Iya sumpah beneran kata si Pak Somadnya begitu kan. Akhirnya yaudah terus gimana Pak, terus gimana? Udah tak biarin aja, udahlah besok pagi. Pak Somadnya karena takut, akhirnya istirahatlah malam itu. Tapi ya memang nggak terjadi apa-apa, cuman begini, keesokan paginya itu ada sesuatu yang aneh juga. Pak Somad kan semalam itu dilempar album gitu ya, nggak diambil, biarin aja lah gitu. Nah keesokan paginya saat mau ngambil foto tersebut itu udah berada di atas meja, di meja ruang tamu di sana. Pak Somad pun mikir, Bu, manggil kan, Bu, Ibu yang mindahin ini Bu. Enggak Pak, Ibu belum ke depan, kata si istrinya. Terus siapa yang mindahin ya Bu ya? Si Soleh kan ditanya, leh gitu kan. Soleh mau masih tidur waktu itu, leh. Iya Pak. Leh, Bapak mau nanya sebentar. Iya Pak, kenapa Pak? Kamu mindahin foto yang ada di depan sana. Foto Pak, foto apa Pak? Yang di ruang tamu di situ. Enggak Pak, aku nggak ke ruang tamu, aku nggak mindahin apa-apa, kata si Soleh. Oh ya sudah. Tidur lagi lah si Mas Solehnya. Si Pak Somadnya pun ke depan lagi ke sana. Terus siapa yang mindahin ya? Udahlah tak kasihin ke keluarganya Lita ke sana, tak kasihin ke Pak Mono. Setelah sarapan, si Pak Somad pun, ini ada 2 album ya. Meskipun nggak habis semuanya, jadi ada sisa karena itu tadi acaranya kan bubar lebih cepat. Jadi masih ada beberapa film yang belum kepakai. Nah akhirnya sudah, pagi itu dibawalah hasil jepretannya Pak Somad ke Pak Mono karena memang belum dibayar juga waktu itu. Akhirnya ke situ. Nah, setelah ke sana ngomong sama Pak Mono, Lita itu masih sakit. Ya sekaligus nengokin lah, pikirnya Pak Somad kan. Ke sana tapi tanpa bawa apapun. Gimana Pak Lita? Saya dengar katanya Lita sakit. Iya Pak Somad, mungkin kecapean kali ya gitu. Iya Pak, ini Pak nuwun sewu, saya mau ngasihin hasil foto yang kemarin itu. Udah jadi Pak gitu kan. Cepet juga ya. Iya Pak, dalam hatinya Pak Somad ya tak cepet-cepetin gitu ya. Aku nggak mau kelamaan di rumah juga. Jadi langsung pagi-pagi tak bawa ke sini. Ya sudah Pak. Berapa Pak Somad? Sekian gitu, intinya kayak gitu kan. Udah dikasih, dibayar. Pak Somad itu mau nggak ngomong yang nggak tega, mau ngomong ya gimana gitu, nggak enak. Gimana ya akhirnya Pak Somad pun ngomong, Pak Mono nuwun sewu. Iya kenapa Pak? Itu di fotonya, salah satunya itu ada satu foto yang aneh Pak. Oh apa itu Pak? Gitu kan. Akhirnya cerita si Pak Somad. Jadi kemarin saya itu kan ada ngejepret satu foto, jeprak gitu. Yang sebelum mati lampu itu loh Pak. Oh iya saya ingat itu, kata si Pak Mono. Itu gimana Pak? Jadi Pak kan ada anak itu Pak. Iya betul Pak, cuman fotonya nggak jadi Pak. Ditunjukin sama Pak Somad, ini jadinya kebakar begini. Oh ya wis lah sudah, kata si Pak Mononya kan. Cuman Pak ada satu foto yang aneh. Ini nih Pak, dibuka sama Pak Somad. Pas Lita itu lagi niup lilin. Memang agak sedikit berjarak ngambil fotonya. Nah ada satu anak kecil yaitu yang kepala itu Pak. Ini kepalanya nggak tahu pas siapa, kata Pak Somad. Loh Pak Somad, ini kan mirip kayak kepala yang itu ya, yang anak kecil itu ya. Betul, kata si itu ya. Pak Mono berpikir demikian. Saya pun berpikir seperti itu Pak gitu. Dan ini tuh diambil sebelum anak itu datang Pak. Kan Lita tiup lilin, setelah itu sebentar baru si anak itu kan datang ke situ Pak. Iya bener banget Pak Somad, kok aneh ya gitu ya Pak Somad ya. Saya juga nggak ngerti Pak. Ya tugas saya cuma motoin doang. Saya tuh nggak ngerti. Ini nanti yang penting yang jadi saya serahkan ke Bapak semuanya. Terserah nanti Bapak gimana gitu kan. Pak Somad itu mau cerita, tapi cerita pengalaman semalam ya, yang kepalanya nengok begini, itu nggak tega, bener-bener nggak tega. Nah, ini kan kondisinya dalam kondisi terbuka album tadi. Setelah pamitan-pamitan, Pak Somad itu sempat ngelirik ke dalam foto itu, dan foto itu tuh ngelirik,
posisinya itu udah berubah, kepala yang membelakangi sekarang jadi ngelihat ke arah kamera, dan muka anak kecil itu berubah, bukan muka anak tadi yang kotor itu, bukan, melainkan berubah jadi mukanya mukanya Lita. Ada dua Lita yang lagi tiup lilin, sama ada yang ngadep ke sini itu Lita. Pak Somad kan kaget dilihatin begitu, diem aja. Loh kok jadi ganti mukanya Lita begini? Ini Pak Mononya juga kebingungan. Sementara yang niup lilin itu ganti, kayak dibalik. Yang niup lilin merinding, yang niup lilin itu si sosok yang anak kecil yang kotor tadi. Litanya sekarang yang berada di dekat kamera di situ. Pak Somad, Pak, saya permisi dulu, kata si itu kan. Iya Pak Somad, makasih. Tutup aja, ditutup akhirnya sama si itu kan, sama Pak Mono. Pak Somad pun akhirnya pulang ke rumah. Pulang ke rumah diceritakan semua ke istrinya. Bu, Bapak mau cerita, tapi tolong jangan ceritain ke orang lain gitu ya, ndak enak. Iya Pak, emang kenapa Pak? Tapi beneran Bu, ini beneran. Jangan cerita ke siapapun, katanya. Iya Pak. Dan akhirnya Pak Somad pun cerita ke istrinya mengenai tadi masalah keanehan foto tersebut. Udah selesai kan? Ibunya Mas Diki memang nggak cerita ke siapapun ya, diem aja gitu kan. Bu, jangan cerita ya. Iya Pak, belum cerita ke siapa-siapa gitu. Bu, jangan cerita ya. Dibegituin terus sampai ibunya si Mas Diki itu kesel. Tak ceritain nih Pak, kalau nanya-nanya begitu terus tak cerita-ceritain, tak sebarin, tak itu pakai toaknya musola, nanti tak ceritain di situ. Ya enggak kayak gitu Bu, cuman ngingetin aja, pokoknya jangan cerita-ceritain, nggak enak sama Pak Mono. Enggak, orang ibu nggak cerita, ya udah nggak cerita, akhirnya sudah kan, diem aja. Nah, ini udah beberapa hari berlalu, cerita masalah itu di luar pun masih ramai. Warga itu masih ngomong-ngomongin hal tersebut, dan Lita itu masih sakit kondisinya. Ini udah 4 harian. Kasihan ya Lita masih sakit seperti itu. Terus mesti gimana ya gitu. Akhirnya sudah. Nah, di hari keempat tersebut ceritanya Pak Somad malam-malam itu pengen main ke tempat temannya. Namanya Pak Roni. Ini teman, kayak teman dari muda gitulah. Cuman memang rumahnya lumayan cukup jauh. Pak Somad pun pamit sama istrinya, sama Soleh juga. Bapak keluar sebentar ya. Kemana Pak? Bapak mau main ke tempatnya itu si Pak Roni. Oh iya Pak. Ibunya pun biasa bilang, pulangnya jangan malam-malam Pak. Iya, Bapak ndak pulang malam-malam. Terus akhirnya udah. Pak Somad pun berjalan ke sana malam. Ya malam, belum malam banget, baru setengah 8 lah. Nanti rencananya biasanya pulang-pulang jam 10 atau jam 11 malam. Kesana jalan sendiri setengah 8 di tahun 80-an tersebut, itu masih sepi, beda sama sekarang. Sekarang juga mungkin di kampung nggak terlalu rame ya, orang itu pada sibuk nonton TV atau nonton HP di dalam rumah gitu. Kalaupun rame di depan rumah, ya pada begini semua, pada ngegame. Dulu itu bener-bener sepi, orang itu udah pada masuk ke dalam rumah, dan kondisi jalan juga kayak di cerita-cerita sebelumnya di tahun 90-an itu pun lampu jalan belum merata, penerangan di rumah-rumah pun warga itu masih minimalis gitu ya. Jadi di jalanan kampung pun rasanya itu gelap, bahkan ya karena itu ditambah dengan masih banyaknya lahan kosong yang belum dibangun rumah, masih berupa kebun-kebun, jalanan itu juga kasar. Malam itu rasanya menyeramkan. Tapi Pak Somad sepanjang jalan, dia tuh mikir, karena masih ada urusan sama si itu temannya tadi. Begitu ke sana, namanya siapa sih temannya itu ya, wis pokoknya itu ya. Begitu sampai di rumah temannya tadi, Pak Somad pun cerita semua. Aku tadi tuh habis ngalamin ini, kata si itu kan. Loh, kamu kayak gitu, kok serem banget gitu. Ini ada hubungannya sama ini, sama itu apa? Ya, nggak tahu masalah itu. Dan ya akhirnya ngobrol-ngobrol yang lain, keperluan-keperluannya itu pun setelah disampaikan, Pak Somad pun akhirnya pulang, pamit izin pulang. Dan waktu itu baru sekitar jam 10 lewat, belum terlalu malam lah. Oh ya udahlah, aku pulang lah, aku juga udah mulai ngantuk, katanya Pak Somad. Akhirnya setelah permisi, Pak Somad pun mulai melangkah ya, menyusuri jalanan yang sama.
Di tengah perjalanan, Pak Somad itu merasa ada sesuatu yang, ya bukan aneh sih, tapi sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Angin itu tiba-tiba menderu, angin itu tiba-tiba kencang, wuss gitu kan. Jadi ya kerasa dingin juga, rasanya juga menyeramkan, mana ada suara ini apa pohon-pohon bambu gitu ya, daun-daunnya gitu. Itu kencang juga di sana, di dalam kebunan sana. Ih, kok mencekam begini? Ini kan lagi musim kemarau, daun-daunan kering itu sampai kedorong gitu, sampai ke jalan nyebrang gitu. Itu tuh, kok anginnya jadi begini? Kata si Pak Somad. Terus udah, dia pun tetap melangkah santai, antara senang bahagia dalam artian ini suasananya tuh enak banget, tapi yang menyeramkan karena aku jalannya tuh sendirian. Terus apa? Baru melangkah beberapa langkah, tiba-tiba ada sesuatu yang menggelinding. Itu dari dalam kebun. Gelundung. Dan sesuatu itu bola. Cuman bukan bola kaki yang warnanya hitam putih yang ada coraknya kayak gitu ya. Itu bukan bola, dulu kan warnanya begitu. Hitam putih. Segi berapa sih? Segi 6 gitu ya. Nah, ini bukan seperti itu, melainkan apa? Sesuatu yang berbentuk bulat dan itu kayak dibungkus pakai kain. Kayak kain putih, ya enggak tahu itu dalamnya bola atau gimana. Yang jelas gelinding, berhenti bukan di tengah-tengah, tapi agak minggir ke jalan. Itu siapa? Pak Somad kan berhenti di situ, ngelihat ke arah kebunan sana. Itu siapa ya? Kira-kira ya. Keluarlah sesosok anak kecil. Pak Somad langsung lemes di sana. Gara-gara apa? Yang keluar itu adalah anak kecil yang difoto oleh Pak Somad. Anak kecil yang datang ke ulang tahunnya Lita. Lemes banget kata si Pak Somad. Anginnya kenceng, aku tapi bisa lemes kayak gini. Dengkulku kayak nggak ada tenaga. Sampai lempruk, jatuh, duduk di tengah-tengah jalan. Di situ si Pak Somad. Dan si anak kecil tadi itu kesana ngambil bolanya. Dipegang begini kan, udah cuman dipegang begitu doang, ngeliatin si Pak Somad, ngeliatin aja kan, matanya cuman satu gitu, cuman ngeliatin begini, sambil akhirnya nyengir. Dia itu nyengir, terus apa, tangannya itu ngebuka bungkusan bola tadi ya, kainnya itu kayak dibuka sama dia, matanya itu nggak berkedip ngeliatin si Pak Somad, tangannya jalan terus. Pak Somad ya cuma bisa ngeliatin itu anak mau ngapain ya, tuh ini bungkusannya dibuka. Nah begitu dibuka itu Pak Somad langsung ngelihat samar-samar, yaitu sesuatu warna hitam. Pas dikeluarin lagi, dibeginiin, ternyata si anak itu megang rambut dan itu adalah potongan kepala. Pak Somad mau teriak, gak bisa, cuman bisa ngeliatin begitu doang. Dan yang bikin nangis lagi, kepala itu adalah kepalanya Lita. Di situ Pak Somad itu mau teriak, bener-bener mau teriak, tapi dia itu nggak bisa. Sampai akhirnya apa? Pak Somad itu blek, gak inget apa-apa lagi. Jatuh dia di situ, pingsan lah semacam itu. Sampai akhirnya dibangunin sama salah satu warga. Pak Somad, sampean lagi apa gitu? Sampean lagi apa kok tidur di jalan begini? Pak Somad pun bangun dengan kepala yang pusing, pening gitu kan. Sampean Mas, ini aku di mana? Bingung Pak Somad itu. Sampean itu tidur di jalan gitu. Loh, tidur di jalan sekarang jam berapa? Sekarang jam 12 gitu. Loh, aku harus pulang. Pak Somad pun berdiri lagi, agak keliengan kepala ya. Sampean kenapa tidur di jalan? Ya tak anterin. Akhirnya dianterin sama warga tadi. Takutnya jatuh lagi ya. Jalan aja itu masih sempoyongan. Kesana akhirnya pulang ke rumah, sampai ke rumah sana. Sampai ke rumah, istrinya Pak Somad kan memang udah pesen pulangnya jangan kemalaman gitu. Iya. Nah ini karena lewat dari jam 11, akhirnya pintu itu udah dikunci. Ketok-ketok kan, tek. Assalamualaikum. Lumayan cukup lama. Mungkin istrinya Pak Somad itu sebenarnya mau marah, pulangnya malam banget gitu. Tapi begitu dibuka ada orang lain yang nganterin, nggak jadi marah gitu kan. Dan ngelihat kondisinya Pak Somad itu kan kotor. Duh Pak, sampean kenapa Pak? Bu, ini saya nemu Pak Somad itu lagi tidur di jalan katanya begitu. Loh, tidur di jalan kenapa Pak? Ya wis ya udah, sini masuk. Makasih ya Pak. Iya saya permisi dulu gitu. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Orang tadi pun keluar, Pak Somad pun masuk ke dalam rumah. Yang
Jadi kata Pak Somad, padahal kondisi Pak Somad itu udah fit ya, tapi didramatisir, dilemes-lemesin biar nggak kena omel, pikirnya waktu itu. Kenapa Pak? Sampean kenapa Pak? Bu, Bu, aku itu tadi Bu jatuh di jalan. Jatuh kenapa? Sampean nggak ngelihat jalan atau bukan Bu? Aku itu ketemu lagi sama anak kecil itu Bu. Anak kecil yang mana Pak? Yang di fotonya Lita Bu. Dan serem banget Bali ini Bu. Diceritakan gitu kan. Itu yang dibungkus Bu, itu ternyata kepala, dan kepalanya Pak, udah aku nggak mau denger cerita kayak gitu, kata istrinya. Udah ketakutan. Pak Somad, alhamdulillah aku aman, gak diomelin. Akhirnya kesana kan bersih-bersih, habis itu Pak Somad pun istirahat. Nah istirahat kan tidur sama istrinya. Terus gimana Pak ceritanya? Lah katanya kamu nggak mau ceritain tadi. Ya udah, terus gimana Pak lanjutannya? Ya udah ceritanya ya cuman segitu, aku ngelihat itu dan nggak kuat. Akhirnya kepala ngeliang kayak gimana, aku udah bisa teriak Bu, aku udah bisa jalan sama sekali, kayak dikunci, lemes badan itu. Dan tiba-tiba blek, udah ingat apa-apa lagi, kata si Pak Somad. Oh gitu Pak, serem ya Pak ya. Kok si anak kecil sampai bisa ngikutin Bapak kayak gitu gimana sih? Bapak juga ndak tahu, Bapak nggak ada urusan sama itu. Cuman Bapak khawatir, Bu, takutnya terjadi apa-apa sama Lita. Cuman jangan ngomong sama siapa-siapa ya, Bu. Ya nanti geger, kata situ. Nanti geger warga. Iya, Pak. Yang kemarin udah ngomong belum? Belum, Pak, masih. Ya bagus. Bagus, jangan diomongin, kata si Pak Somad. Jangan diomongin. Biar Bapak nanti ngomong sama keluarganya Lita. Setidaknya Bapak ngomong lah, mereka mau nerima gimana-gimana. Terserah gitu ya. Akhirnya keesokan paginya, Pak Somad pun kesana lagi. Pak Mono pun bingung. Ya kenapa Pak Somad? Ada apa lagi? Ada yang kurang atau gimana? Enggak Pak Mono. Saya kesini tuh mau ngomongin sesuatu. Memang enggak lama Pak Mono itu orang yang sibuk. Paling sekitar 2-3 menit Pak Somad itu menyelesaikan ceritanya. Setelah itu Mas Somad pun memutuskan pulang. Nah sebelum pulang, si Pak Mono itu sempat cerita, Pak Somad, ini kami juga lagi mengusahakan. Jadi kami udah ya ke medis sudah periksa dan lagi mengusahakan ya sesuatu yang berbau klinik, berbau mistis katanya begitu. Oh begitu ya, semoga cepat sembuh ya Pak. Dan alhamdulillahnya Lita itu sembuh akhirnya setelah kurang lebih 2 minggu itu sakit setelah ulang tahun. Ya udah sembuh, Pak Mono pun senang, akhirnya diadakan acara syukuran. Dan saat diadakan acara syukuran tersebut, ini ada omongan dari warga, kemarin ulang tahun aja didatengin begitu, nanti syukuran didatengin lagi gimana gitu kan. Tapi ya, alhamdulillah syukuran itu berjalan dengan lancar, tanpa gangguan apapun. Dan keesokan harinya, ini si Mbak Lita pun, si Soleh yang laporan ya, Pak Lita udah sembuh Pak sekarang Pak, udah main-main lagi. Ya wis alhamdulillah. Dan Pak Mono itu datang ke Pak Somad gitu kan. Duh, Pak Mono ada apa Pak Mono tumben kesini gitu? Ya saya pengen tadi lagi jalan mampir ke sini sama sampean. Sampean kan juga beberapa kali main ke rumah saya. Masa saya ndak boleh mampir? Ah boleh Pak gitu kan. Cuman rumah saya begini Pak, kotor, kata si Pak Somadnya. Pak Somad, saya mau ngucapin terima kasih gitu. Loh, terima kasih apa Pak? Ya ini berhubungan dengan Lita yang kemarin-kemarin. Dan itu yang kemarin difoto, yang sebenarnya bagus banget itu fotonya, cuman gara-gara ada kepala itu, akhirnya kami pun memutuskan untuk membakar foto itu Pak Somad, katanya. Sama negatifnya sekalian Pak. Iya sama negatifnya sekalian. Jadi kemarin tak potong sengaja, itu dibakar ya karena menurut ini yang ngobatin Lita, udah ini dibakar, ngumpetnya itu di sini katanya, ngikutin Litanya tuh di sini. Dari situ pun yes alhamdulillah sembuh Lita, sekarang udah balik lagi, udah normal lagi. Pak Somad pun ya bersyukurlah dengan hal itu. Dan alhamdulillah ada rezeki lagi. Pak Mono itu ngasih sesuatu, ngasih uang, dikasih ini Pak Somad buat beli rokok sama buat beli film, kata si Pak Mono begitu. Oh Pak Mono gak usah repot-repot, gak usah repot-repot, tapi sambil begitu gitu ya. Gak usah repot-repot, ya sudah apa-apa Pak Somad, bagi-bagi rezeki katanya. Makasih ya Pak Mono, makasih. Pak Mono mau minum apa gitu? Loh, dari tadi saya nggak ditawarin minum, kata Pak Somad. Dalam hatinya Pak Somad, dah ini udah dibayar ya tekak tawarin minum. Sebelumnya belum bayar, nanti dulu gitu pikirnya. Cuman dalam hati doang. Dan Pak Mono juga bercanda, enggak Pak Somad, saya itu mau pulang sekarang. Akhirnya pulanglah si Pak Mono. Dan ceritanya berakhir di situ.
Ya, itu aja satu cerita dari Mas Diki di Cirebon sana, bercerita tentang pengalaman bapaknya di tahun 85 tadi, Pak Somad, sebagai seorang fotografer. Terima kasih Mas Diki, kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak. Sedikit banyak itu sangat membantu kami. Kawan-kawan yang mungkin penasaran belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.